sekalian, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu buat kalian. Siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Angkat tangan. Saya Ibu. Ya, Karen. Ya, silakan. Pandangan orang muda tentang gereja. Ya, pandangan orang muda tentang gereja itu yang bagaimana? Ada yang bisa tahu? Ya, Dian, silakan. Terlalu banyak Oh, terlalu banyak larangan di dalam gereja. Ada lagi? Ya, Oscar, silakan. Oh, ada teman-teman gereja tidak asik. Ada lagi? Oh, gereja membutuhkan orang muda. Ya, bagus sekali, Dian. Terima kasih. Mengapa gereja membutuhkan orang muda? Ya, Karen, silakan. Karena orang muda adalah masa depan gereja. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita masih masuk dengan materi yang sama, yaitu gereja dan orang muda. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh orang muda di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Sebelumnya, minggu lalu Ibu sudah kasih kalian tugas untuk kalian cari tokoh-tokoh orang muda di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Siapa yang bisa sebutkan tokoh-tokoh siapa saja yang dipakai oleh Tuhan? Katakan, ya Natalia. Daud, ya. Terima kasih Natalia. Ada lagi? Dian, silakan. Samuel. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama mensyukuri karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Yang kedua yaitu memiliki keberanian untuk berkarya bagi gereja tanpa merasa khawatir bahwa mereka terlalu muda atau kurang pandai berbicara. Yang ketiga, menganalisis tokoh-tokoh orang muda dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi ciri-ciri yang menjadi kelemahan seorang pemimpin yang masih muda. Nah, itu 4 tujuan yang akan kita capai di hari ini. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Nah, kelompok yang pertama saja yang kalian sudah tahu itu masing-masing kalian duduk di dalam kelompok. Semua sudah tahu kelompok masing-masing? Sudah. Oke, nah di sini semua duduk di dalam kelompok dan kita akan mulai diskusi hari ini. Oke anak-anak semua, karena semua sudah duduk di dalam kelompok, perhatikan di depan. Ibu akan tampilkan 2 gambar buat kalian. Masing-masing kalian perhatikan gambar dan menganalisis gambar apa yang Ibu tampilkan. Ya, perhatikan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ada yang bisa kasih pandangannya mengenai gambar yang pertama? Dia boleh angkat tangan. Ya, Karen silakan. Ya, terima kasih Karen. Berikan aplaus buat Karen. Ada lagi? Ya, Rian silakan. Daud diperankan oleh Samuel. Ya, terima kasih. Itu gambar yang pertama. Oh, gambar yang kedua. Ya, Oscar silakan. Ya, terima kasih Oscar. Berikan aplaus buat Oscar. Ya, perhatikan. Dalam 2 gambar itu, yaitu yang pertama Daud diurapi menjadi raja. Yang kedua adalah Andreas yang membawa seorang anak kecil kepada Tuhan Yesus dengan bekal 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, anak-anak sekalian, kita akan berdiskusi di saat pagi hari ini. Nah, Ibu ambil 3 tokoh saja untuk kita bahas hari ini. Tokoh yang pertama yaitu Daud, sedangkan tokoh yang kedua adalah Andreas, dan tokoh yang ketiga adalah Paulus dan rekannya. Nah, di dalam kelompok Ibu akan berikan masing-masing kelompok dengan nama masing-masing. Kelompok 1 dinamakan kelompok Daud. Kelompok 2 Ibu beri nama yaitu kelompok Andreas. Sedangkan kelompok 3 adalah kelompok Paulus dan rekannya. Ibu akan bagikan ke KPD buat setiap kelompok. Masing-masing kelompok menganalisis tokoh-tokoh orang muda yang
Ciri-ciri dan contoh yang kami ambil dari Daud adalah anak Ismail. Samuel diperintahkan Allah untuk memilih seseorang untuk menggantikan Saul sebagai raja Israel. Pilihan Allah atas Daud adalah aneh karena Daud digambarkan berwajah kegilaan, wajahnya elok dan tampan. Penampilannya bukan seperti seorang prajurit, tetapi apa ada kemegahannya Daud sanggup mengalahkan Goliat, pahlawan bangsa Filistin. Allah memilih Daud karena Allah tahu potensi apa yang ada pada dirinya. Allah membutuhkan orang muda termasuk kita, karena orang muda mempunyai kekuatan, semangat, tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana-rencana Allah. Allah membutuhkan orang muda karena orang muda mempunyai visi yang besar bagi kerajaan Allah. Ya, inilah hasil kerja kelompok Daud. Mungkin ada penganan dari kelompok Andreas tidak ada. Kelompok Timotius. Ya, kami dari kelompok Paulus akan bertanya kepada kelompok Daud. Contoh apa yang kalian ambil dari kelompok Daud? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Timotius. Kami Daud akan menjawab pertanyaan dari kelompok Timotius. Contoh yang kami ambil dari kelompok Daud adalah seorang pemberani. Allah memilih Daud karena Allah tahu potensi apa yang ada pada dirinya. Ya, itu jawab dari kelompok Daud. Apa ada lagi? Kalau tidak ada, kami mengucapkan terima kasih dari kami. Terima kasih kelompok. Kesempatan diberikan buat kelompok Andreas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus dulu buat kelompok. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok Andreas. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Peran penting yang kami ambil dari kelompok Andreas yaitu Yesus mengajak orang dan pada makanan. Dalam keadaan ini, Andreas datang ke Yesus dan membawa anak kecil dengan bekal bahwa tidak luar dalam Yohanes 6 ayat 1-11. Yesus memberkati dan memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12.000 orang. Andreas adalah orang yang muda dan diperlukan karena memiliki inisiatif, cekatan, tanggap, dan kesabaran bersama. Saja seperti dari dasar kami Daud dan Daud dapat menanyakan kepada apa yang kalian ambil dari kelompok Andreas. Kelompok Andreas adalah seorang inisiatif dan cekatan, anggap dan memikirkan bersama. Kelompok Ya, berikan Oke, kesempatan diberikan buat kelompok Paulus dan rekannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok Paulus dan rekannya. Sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kami. Ciri-ciri dari Paulus dan rekannya. Paulus adalah tokoh penting dalam sejarah gereja. Ia bekerja keras dalam menyebarkan Injil. Paulus dibantu oleh sejumlah asistennya seperti Barnabas, Lydia, dan Timotius. Di antara para asistennya, Timotius adalah yang paling muda dan diperkirakan usianya itu perempuan 2 tahun. Tetapi karena kemudahan Timotius, banyak orang yang berdoa. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada Timotius yang terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan perkataan dalam tingkahmu dan kasihmu dan dalam kesucianmu. Maksudnya adalah Timotius harus bersikap dewasa dan jangan merasa rendah diri. Maksudnya adalah Timotius harus bersikap dewasa dan jangan merasa rendah diri. Apabila ada orang yang ia hadapi menganggapnya terlalu muda, ia harus belajar untuk menjaga kata-katanya, memberikan teladan lewat tingkah lakunya yang dewasa, hidup setia dan menjaga kesetiaannya. Diskusi kami kesempatan diberikan kepada tiap kelompok untuk menyikapi hasil presentasi kami. Kelompok Daud, kelompok Andreas,
Timotius ialah harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam kesetiaan. Apakah kalau kader puas dengan hasil jawaban kami? Ya, itu saja hasil yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Berikanlah tepuk tangan. Oke, terima kasih buat setiap kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di saat siang hari ini. Nah, dari penjelasan kalian, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, siapa yang berikan kesimpulan dari pertanyaan hasil diskusi kalian semua? Ada yang bisa? Silakan. Ya, kalian silakan. Ya, terima kasih kalian berikan tepuk tangan. Terima kasih sekali, jawaban yang paling bagus. Nah, anak-anak semua perhatikan di depan. Ibu akan tambahkan sedikit mengenai tokoh-tokoh orang muda yang pertama. Kita mulai lihat dari Daud. Daud itu diurapi oleh Samuel. Nah, Allah memilih Daud karena Allah tahu potensi apa yang ada dalam diri Daud. Daud punya kekuatan. Daud punya semangat yang tinggi. Nah, makanya pada waktu Samuel datang ke Bapak Isai, Samuel lihat saudara-saudara Daud. Samuel berpikir bahwa ini saudara-saudara Daud adalah yang tinggi, perawakan yang besar. Tapi Tuhan bilang kepada Samuel, jangan melihat rupa, tetapi harus lihat dari hati. Allah memilih Daud karena Allah tahu potensi apa yang ada dalam diri Daud. Tokoh yang berikut yaitu Andreas. Di sini ada yang nama Andreas? Tidak ada. Nah, Andreas punya peranan penting pada waktu Tuhan Yesus sedang mengajar. Maka Yesus menyuruh murid-murid untuk memberikan makan kepada banyak orang yang datang. Di situ tidak ada penjual makan. Andreas berusaha mencari seorang anak kecil yang membawa apa? Berapa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, Andreas membawa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan. Sehingga berapa orang yang makan? 5 orang yang makan. Ada sisa? Berapa? 20. Peran penting yang dimainkan Andreas itu yang kita sebagai anak-anak muda harus mencontohi bahwa Andreas itu ialah seorang yang apa? Tanggap menghadapi masalah, inisiatif tanpa disuruh, dia mulai berusaha. Itu yang tokoh Andreas. Sedangkan yang ketiga, tokoh Paulus dan rekannya. Paulus dan rekannya yaitu siapa? Timotius. Timotius adalah orang yang sangat muda. Oleh sebab itu dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus menasihatkan kepada Timotius buat apa? Jangan seorang pun menganggap engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam apa lagi? Kesucian. Sebagai anak-anak muda, kita harus menjadi apa? Teladan lewat tutur kata kita, sikap kita, tingkah laku kita. Sudahkah kita menjadi contoh setiap hari? Nah, di dalam kata-kata kita, kadang-kadang kata-kata yang kita gunakan adalah kata-kata yang kotor. Di sini ada yang suka maki? Ada. Ya. Ada. Kadang-kadang kita tidak menjadi contoh lewat tutur kata kita. Nah, sikap kita harus menjadi contoh. Sikap yang baik sebagai anak muda. Karena kalian ini adalah calon-calon pemimpin di dalam gereja, calon-calon pemimpin masa depan. Di sini semua sudah mengerti? Sudah ya, Ibu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu rasa semua sudah mengerti. Saya
muda karena ada kerjasama yang baik. Kita berikan aplaus. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pelajaran kita di hari ini, Ibu akan bagikan tugas buat kalian, masing-masing kalian untuk menulis agaman kalian tentang cara belajar hari ini, supaya Ibu bisa melihat dan Ibu bisa memperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Untuk pelajaran kita di hari ini, Ibu minta salah satu pemimpin kita dalam doa. Ayo. Ya, Rian, silakan. Teman-teman serta ibu, akhir satu langkah doa mulai. Baik, kami bersyukur berkenan termasuk dari kami dan Tuhan karena kami sudah dengan proses belajar kami, dan sekarang kami pulang. Tapi sebelum Tuhan mendatang, jaga kami di perjalanan hingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Begitu juga dengan ibu kami. Kasih Tuhan, doa alia, amin. Terima kasih, Rian. Sampai kita ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dua kelas. Jawab. Beri salam. Shalom. Shalom. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu
jatuh